Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia yang merupakan anugerah yang harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum atau rule of the law, di mana konsep negara hukum adalah bersifat universal, yaitu yang menjaga harkat dan martabat manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang ditegaskan lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana pada masa lalu di dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan inkuisitor yang melihat tersangka dan terdakwa tiada lebih daripada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan dengan penyiksaan untuk mengejar pengakuan. Bahkan seorang tersangka dan terdakwa dianggap a priori sebagai orang jahat yang dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan, dan pembalasan dendam. Setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang nomor 8 tahun 1981 telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan pada semua tingkat dengan sistem akuisatur, di mana menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat, serta menjunjung tinggi harga diri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini meletakkan landasan sebagaimana yang diatur dalam bab 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pengertian tersangka dalam pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian terdakwa dalam pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sebelum kita masuk kepada hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam bab 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mari kita lihat beberapa azas-azas dalam hukum acara pidana. 1. Azas legalitas dalam upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 2. Azas legal assistance, yaitu tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, yaitu pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. 4. Azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. 5.
Azas remedy and rehabilitation, yaitu pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Keenam, azas fair, impartial, impersonal, and objective, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Ketujuh, azas keterbukaan, yaitu sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Kedelapan, azas pengawasan, yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Kesembilan, azas equality before the law, yaitu persamaan di muka hukum. Kesepuluh, azas presentasi, yaitu hadirnya tersangka. Kesebelas, azas Miranda Rule. Kedua-belas, azas oportunitas. Ketiga-belas, azas akuisator dan inkuisitor. Di lain waktu kita akan membahas lebih dalam mengenai azas-azas dalam hukum acara pidana ini, biar lebih dalam dan lebih spesifik. Azas praduga tidak bersalah merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental, terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan hak azazi manusia. Dalam perundang-undangan nasional, azas praduga tidak bersalah telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mari kita lihat korelasi dari azas-azas hukum acara pidana atas hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam bab 6. Sejak tahap dalam proses penangkapan, yaitu hak-hak khusus yang harus diketahui. 1. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kedua, Pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Ketiga, Pasal 18 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Keempat, Pasal 18 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana junto putusan Mahkamah Agung nomor 3 garing PUU Min 11 garing 2013 halaman 34. Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Kelima, Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Pada tahap pemeriksaan tersangka, terdakwa sampai tingkat pengadilan, hak-hak yang harus diketahui. 1.
Pasal 50 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum. Kedua, Pasal 50 ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan. Ketiga, Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Keempat, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada tahap penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Kelima, Pasal 53 ayat 1 junto Pasal 177 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia. Keenam, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada tingkat pemeriksaan. Ketujuh, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya. Kedelapan, Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadi selama dia dalam tahanan. Kesembilan, Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Ke-10, Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Ke-11, Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa. Ke-12, Pasal 62 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya, yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarga. Ke-13, Pasal 62 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut. Ke-14, Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Ke-15, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya atau saksi edeceng. Ke-16, Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Ke-17, Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum. Hak-hak terpidana saat menjalani hukuman atas putusan pengadilan. Terpidana juga memiliki hak sama seperti pada saat dia tersangka dan terdakwa. 1. Pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara, yaitu memiliki hak untuk rehabilitasi atas namanya atas tindakan penangkapan yang sewenang-wenang dan penerapan hukum yang tidak sesuai. Yang kedua, Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
yaitu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.